Mas Gini Nggak usah lah. main game nggak? Hah? Banyak yang nanya. Mas Udah nggak kepegang. tapi dulu nge-games. Dulu nge-games. Mungkin PS5, Switch, remote. Main di handphone Dulu gitu kan? iya pastilah ya, Mobile Legend, PUBG dan lain-lain. Mas, akhirnya mau belajar main Tanya anak kayak nah, ranking. ya minimal pasti meeting, nganggur ya, Wih. saking nganggur, pakai joki. Ya udah lah mas, saya males banget ngomong. Mas punya hobi apa mas? Nggak punya Hah? nggak punya. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan harus bisa nyanyi. Enggak, Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? nggak bisa, Yang gitar gitu? nggak bisa juga. Coba lihat, ngomong aja males katanya. Aduh, pantas aja ya kalau ditanya oleh wartawan irit banget ngomongnya gitu. Ya nggak tau lah ya. Tapi Pak Subhan juga tidak terima kalau soal gugatan ijazah ini damai gitu. Tidak terima kecuali kalau Gibran mau mundur. Ngeri sekali ya. Kita lihat videonya. Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur, gitu. Berarti cara damainya nanti kalau justru minta Mas Gibran mundur gitu Pak? Proposal untuk damainya. Nah nanti deh, proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana, tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya itu pendidikan itu syarat subjektif loh, jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi kan gitu kan. Nah itu terlanjut, menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu. Gitu ya. Ya, oke. Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut, sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Dia main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu, dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu.
Bung Wakil Presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Yang tadi kita barusan melihat dan menyaksikan beberapa pernyataan daripada atau Gibran ini langsung ngomong yang video lamanya terungkap seperti apa tindakan yang mengenai daripada isu ijazahnya tersebut. Dan juga tadi kita bisa lihat dalam video seseorang yang mewawancarai daripada Wapres juga menanyakan hal-hal yang dilakukan daripada Wapres Gibran ini. Ya teman-teman, dan berikut kita coba membaca seperti apa tanggapan daripada netizen kita. Ada di sini yang mengatakan DPR kok pada diam, sudah keenakan duduk di Senayan. Ini harga diri bangsa, seharusnya DPR peka soal ijazah pemimpinnya serta keganjilan yang dilakukan KPU. Wapres Gibran juga nggak mau ngajak damai, justru kalau bisa laporkan dan gugat balik. Gibran agen sabu-sabu. Waduh, luar biasa ini sindiran atau komentar daripada rekan kita ini teman-teman. Masa dibilang agen sabu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ada juga di sini komentar netizen kita yang sangat luar biasa sekali. Katanya, seperti ini kok dipilih Prabowo menjadi wakilnya. Masa Prabowo sudah pikun sih? Wapres tidak layak dan sama sekali tidak cerdas, memalukan kaum muda rakyat Indonesia yang lain. Astaga, apa sih yang dia bisa? Seharusnya DPR ambil langkah cepat bentuk pansus hak angket ijazah Gibran. Tolong dong DPR direspon temuan anak bangsa, temuan ijazah sang Wapres, jangan diam saja, ini mengenai harga diri bangsa. Kamu nggak malu punya Wapres berijazah kurang jelas, terindikasi hanya lulusan SMP. Waduh, ini luar biasa sekali teman-teman, yang seakan-akan mereka udah tahu bahwa atau ini mereka yang menganggap daripada Wapres ini sebagai bisa kita bilang sebagai musuh mereka atau entah apa yang mereka tidak suka dengan Wapres ini, sehingga setega itu mereka memfitnah baik dari perkataan juga dan terutama dalam berkata-kata teman-teman, sehingga kalau kita nilai ya bisa ini dikatakan berupa fitnah ya, karena kalau menurut saya nggak mungkin atau yang pernyataan mereka itu nggak masuk akal. Masa Prabowo Gibran tidak melewati daripada SMP, SMA dan bahkan SD dimulai dari awal teman-teman. Kalau misalnya dia belum masuk SMA, kok bisa gitu ya KPU menyatakan atau mensahkan daripada dia pemimpin atau jadi wali kota kemarin di Solo teman-teman. Kenapa? Itulah yang menjadi dasar bahwa KPU nggak mungkin semena-mena atau nggak mungkin bodoh menilai atau memberikan hak kepada seseorang tanpa, apalagi dalam kepemimpinan, tanpa melihat latar belakang atau tentu di situ udah ada syaratnya teman-teman ya.
Tentu kalau udah ada syarat yang namanya KPU, berarti udah tau lah seperti apa latar belakang, dan juga kalau berbicara tentang pendidikan ini ya mereka nggak mungkin dalam hal memberikan atau mensyahkan jabatan kepada seseorang yang misalnya ijazahnya tidak ada, atau dia hanya sampai SMP apalagi SD, teman-teman. Dan kalau kita nilai Wapres ya bukan lagi hanya tamat SD atau SMA. Kalau menurut saya pribadi sih, dia udah istilahnya udah tahu, udah lebih atau tingkat kedewasaannya atau tingkat daripada pikirannya, apalagi dalam pendidikan ya udah luar biasa sekali. Dia jadi wali kota, mungkin disebutnya udah jadi pemimpin ya teman-teman, walaupun masih dalam tahap kemarin ya, alhamdulillah bisa, dan sampai sekarang jadi pemimpin kita, jadi wapres, teman-teman lah. Yang menggugat-gugat ini entah apa yang mereka tidak sukai daripada wapres ini. Saya sendiri pun bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa setiga itu? Padahal kita ini sesama manusia loh. Kenapa setega itu? Dan kalau misalnya ucapan atau pernyataan-pernyataan yang kamu sampaikan itu nanti digugatnya balik, tentu kamu kenal. Itu kalau misalnya kita udah sadar, udah tahu kelemahan kita, berarti kita harus sadar juga. Jangan kita melanjutkan hal-hal yang bisa membuat diri kita rugi, begitu teman-teman ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pembenci daripada Wapres ini, teman-teman. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang sudah mereka lihat dengan kasat mata sendiri. Tapi walaupun begitu, ya itu hanya segelintir orang lah ya, bisa kita katakan, atau hanya beberapa orang atau beberapa individu saja yang melakukan hal-hal demikian. Dan kita bisa lihat pun Wapres Gibran ini ya banyak pendukungnya, terutama masyarakat yang berada di belakang daripada Wapres ini. Banyak masyarakat yang mengagumi daripada sosok Gibran. Bahkan waktu dia pun kemarin di salah satu acara yang ada yang mengatakan ini di tahun depan atau di tahun 2029 ini sosok pemimpin yang bisa kita pilih untuk menjadi daripada presiden kita untuk kedepannya. Nah, di situ aja kita bisa nilai atau lihat teman-teman yang hal-hal demikian, dari hal kecil pun ya sudah kita bisa lihat bahwa banyak pendukungnya, walaupun dalam hanya sekedar kita bilang hanya sekedar dalam hal acara tersebut, atau hanya sekedar memeriahkan acara tersebut. Bahkan kita bisa lihat di mana-mana pun Wapres ini melakukan kunker, baik di Jayapura kemarin atau di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Ya, kita bisa lihat luar biasa sekali sambutan-sambutan daripada masyarakat, dan kelemah lembutannya pun kepada masyarakat ya luar biasa juga, teman-teman. Nah, ini merupakan contoh atau bagian dari salah satu kita yang mengerti daripada Wapres ini, yang bisa kita ambil atau hikmah daripada hal-hal tersebut ya. Berpikir sebelum bertindak gitu, karena bisa aja itu berbalik nanti. Untung aja Pak Wapres kita ini orang baik yang tidak mempedulikan hal-hal yang demikian. Dia anggap angin berlalu, kita tengok. Karena kemarin aja ya, apalagi di era ayahnya kemarin itu Joko Widodo, yang
juga di situ digugat karena dinilai juga di situ, atau yang menggugat ini udah tahu bahwa dia ini memiliki daripada ijazah palsu. Padahal udah dijelaskan di situ ketika dia bilang bahwa dia memang benar-benar udah tamat daripada kuliah, teman-teman. Dan mereka ini tidak percaya. Ada yang mengatakan mana buktinya, ada juga yang mengatakan saya udah ke tempatnya begini dan begini, dan hasilnya ini tidak ada dia melewati daripada kuliah seperti begini. Itulah kalau kita udah dikuasai daripada dengki ya teman-teman. Kalau di pikiran kita dengki, hanya iri, hanya ingin menjatuhkan orang. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita teman-teman, dan jangan lupa dukung terus. Salam NKRI harga mati.